Bagaimana pendapat Bapak mengenai hubungan antara sholat dan zikir? Udah biasa segelar ya, hubungan manusia dengan sang Khalik, dengan Tuhan itu ikatannya ibadah. Di dalam ibadah itu pokoknya doa. Yang kedua ala bidillahi ta'amilul qulub. Orang itu karena sudah mempunyai fitrah bahwa manusia itu punya keterikatan dengan Tuhan, ya maka suatu saat dengan berjalannya waktu kan akan luntur rasa apa namanya membutuhkan Tuhan itu, maka untuk bisa membalikannya yaitu dengan zikir. Ala bidillahi ta'amilul qulub, maka dengan zikir atau berzikirlah hatimu akan tenang. Yang kedua, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, saya akan dikabulkan. Karena bagian daripada itu isinya doa. Maka ketika saya sholat, saya butuh zikir itu satu untuk mengikat hubungan antara hamba dengan sang Khalik, Tuhan Allah. Yang kedua, untuk menenangkan hati saya. Karena dulu mauladin yauladi kalau fitrah ada yang ada keadaan suci, bahkan 40 hari manusia sebelum lahir itu adalah berwujud nutfah sperma, 40 hari berwujud alaqah darah, 40 hari berwujud mudghah, dan dititipkan roh. Roh sebelum dititipkan saya itu sudah ditanya oleh Allah, ya roh, Allah suci rohiku, apakah benar itu Tuhan? Rohnya bilang apa? Qala bala syahidna. Benar ya Allah dan Tuhanku. Maka salah satunya agar menjaga fitrah yang sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhan, maka manusia punya kewajiban untuk doa dan zikir. Maka sangat urgent sekali hamba dikatakan hamba yang benar-benar salah satunya punya kepentingan yaitu dengan zikir dan doa. Surat Al-Anfal ayat 2 kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yazidatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dikatakan seorang mukmin ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka ikatan itu bisa diikat dengan zikir. Maka kalau habis sholat kok tidak ada zikir dan doa, itu saya katakan tadi dalam surat An-Nahl dia termasuk orang yang sombong, riya kalau beribadah, maka merasa tidak butuh dengan Allah, itu sebenarnya neraka ya. Namal mu'min lagi, lah itulah kita dari doa tadi itu teruni astajib lakum inna, sampai sekarang bahwa manusia kalau sombong saat ibadah dia termasuk orang yang akan masuk neraka. Kedua, bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan dalam melakukan zikir dan doa setelah sholat? Bagaimana rencana Bapak dalam mengatasi masalah tersebut? kesulitan? Ya, Kesulitannya kan? kalau ada halangan atau apapun. Sebenarnya kalau kesulitan tidak, mau tidaknya itu dalam waktu, manajemen waktu gitu ya, menkus legislatif dan malah yakin. Jadi mohon maaf ketika orang melonggarkan untuk ibadah, dia tidak melonggarkan untuk zikir dan doa. Mau tidak? Kadang orang itu disebabkan dengan dunia, soalnya apa sudah ada punya waktu itu zikir dan doa, sehingga seakan-akan kayak ada halangan. Sebenarnya bukan halangan, tapi ada prioritas tidak untuk zikir dan doa itu. Maka sebenarnya kalau halangan itu tidak, karena dalam doa dan zikir itu laki-laki ya. Karena saya di bawah cerita pada kita ada halangannya yang membuat saya untuk tidak berzikir. Jadi kalau laki-laki itu tidak ada halangan untuk tidak zikir dan doa. Dan makanya halangannya paling satu dari segi waktu aja, peluangan waktu enggak, atau mungkin mohon maaf fokus enggak kepada akhirat itu. Nanti kan sholat Jumat ya, kalau sudah tahu sholat Jumat maka tidak akan jual beli. Setelah selesai berlebaran lah. Makanya sebenarnya khusus kalau dari segi perbandingan akhirat itu kan waktunya tidak banyak pada ibadah makhluk. Vertikal hubungan Allah itu kan sholat kita kalau berapa menit, jika kita berapa menit dibandingkan ibadah makhluk kita lebih minanas sama horizontal kita lebih banyak dan sifatnya harus seperti itu. Maka artinya apa? Kalau halangan itu tidak ada ya, kecuali mohon maaf kalau ada bukan hanya waktu ya, halangan misalnya saya ditunggu harus isi kajian, saya ditunggu waktunya sudah mepet, saya harus melakukan seminar, saya ditunggu misalnya mohon maaf ketika istri anak itu dalam waktu itu. Jadi bisa saja Pak mengurangi durasi untuk waktu zikir dan doanya. Ya zikir yang dicontohkan dari subhanallah, ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, tasbih, takbir, itu sebenarnya kalau di skala prioritas tidak terlalu
pemanasan waktu. Cuma kadang ini halangan saya ketika saya harus misi habis zuhur di tempat yang jauh. Maka salah satunya Pak itu saya bisa mengambil tugas itu waktunya, lainnya, tapi tetap ada. Jadi tidak harus tidur sampai tambah yang banyak itu kan tidak. Bagaimana untuk tadi ya apa? Ya untuk mengatasi itu ya harus ada namanya alokasi waktu untuk zikir dan doa. Yang kedua ketika saya harus tunggu deadline yang lain, caranya Pak saya kurangi durasi itu zikir dan doanya. Saya kira kalau sholat waktu ya, apalagi tambah sholat kopiah, dia tambah zikir berapa menit, tambah itu selalu tidak ada halangan. Karena bertanya kan mau tidaknya itu. Ya, terus Apa yang membedakan antara zikir dan doa setelah sholat? Bagaimana Bapak mengamati perbedaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? ya, jadi kalau zikir itu adalah mengingat, gitu ya, memikirkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, surat Al-Imran 191 ya. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman atau qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdoa, maaf duduk, dan dalam keadaan berbaring. Maka salah satunya apa? Zikir itu adalah mengingat. Fadzkuruni adzkurukum. Maka kalau kamu mengingatku ya Allah, maka aku juga akan mengingatmu. Maka sebenarnya apa? Bedanya zikir dan doa itu, kalau doa itu ada proses pengharapan, permintaan, karena rukun ibadah kan tiga. Al-mahabbah, rojak, mengharap, dan khauf. Maka supaya kita ada rasa cinta kepada Allah dengan zikir. Lah untuk bisa khauf, takut dengan nerakanya Allah, dijaga dengan namanya doa. Ya, rojak mengharap surganya Allah dan pahala dunia atau bagian dunia dengan doa. Maka sebenarnya itu salah satu kalau dikatakan saling ada relevansi antara zikir dan doa. Cuma perbedaannya kalau zikir itu misalnya mengingat bukan hanya dari berdiri, duduk, dan berbaring, tapi kalau dijabarkan lebih luas. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, mengingat bukan hanya mengingat Allah dalam bentuk Allah, tapi ciptaannya. Nanti kan ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah, ayat yang eksplisit dan ayat implisit. Maka satunya ayat-ayat yang kauniyah itu kan, itu kita melihat ciptaan Allah, tadabbur itu dan mengingat Allah. Ketika doa dan doa ada harapan, roja, khauf, takut, dan mahabbah. Maka doa itu biasanya dikategorikan dalam permohonan kepada Allah, permintaan untuk dikabulkan. Nah, bagian isinya sebenarnya kan pengantarnya sudah zikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyul, Ya Qayyum. Nanti terus berdoa, Ya Allah, Ya Syukur, Ya Allah berilah rizki, Ya Allah berilah kemuliaan. Ya, bagian dari itu adalah itu. Jadi yang membedakan ada secara signifikan bahwa doa lebih kepada pengharapan permintaan, kalau zikir itu kepada mengingat. Maka zakarullah atau fadzkuruni, ya, mengingat Allah untuk kita melihat kebesaran Allah, dan kita itu mata Allah itu kecil sekali, ya. Tidak lagi kan? Menurut Bapak, zikir dan doa yang dianjurkan setelah sholat itu apa saja jawabannya? Zikir dan doa tentu satu harus ada dasarnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Itu hadis ya. Man amila amalan, barang siapa melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya maka tertolak. Yang kedua ayatnya banyak, katanya wala tatatu ma laisa laka fi ilmu inna sama'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sekarang kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, sehingga pendengaran kamu, hati kamu, penglihatan kamu akan kita bertanggungjawab. Makanya pemilihan zikir dan doa itu harus ada dasarnya dari Rasulullah. Maka salah satunya yang sudah saya lakukan itu tasbih subhanallah, subhanallah dengan jari saya. Kalau pakai tasbih kan saya hitung ini ruas-ruas ini kan, subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah Allah ma'an kasalam dan sebagainya. Saya tidak melakukan zikir yang tidak ada dasarnya, yang menurut saya tidak ketemu dasarnya atau belum menemukan dasarnya. Terus doa biasa, doa syukur-syukur, doa yang saya lakukan, doa yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana dolamna usana wa ilam takfir lana, suatu Rabbana la tu'akhirna inasina
Rabbana wa la tahmil alaina, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya mesti saya prioritaskan yang ada di dalam Al-Quran. Doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim, kan gitu. Baru nanti doa-doa pribadi saya dengan bahasa saya. Karena Allah itu tahu bahasa apapun, kan gitu. Isyarat pun tahu, bahasa hati pun tahu. Makanya pertama saya doa yang pakai Al-Quran dulu, pakai hadis. Misalnya yang qalibal qulub sabit qalbi ala dinik, Allahumma shalli qulub wa shalli qulub ala taatik. Itu ya dari hadis kan itu. Dan saya menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran hadis. Jadi Bapak, terima kasih. itu aja. Ya. Ya kok enggak?